Yes nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece 1159 rilis juga. Inilah saatnya untuk mereview One Piece chapter 1159. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece 1159 mendapatkan judul The Fateful Island, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Pulau Takdir. One Piece chapter 1159 dimulai dengan narator yang menceritakan bahwa suatu hari Shaki diculik dan Don Marlon dibunuh. Orang yang bertanggung jawab adalah seorang pengkhianat di dalam bajak laut Rocks. Dia adalah Ochoku. Namun tidak ada seorang pun di Hachinosu yang tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Berita penculikan Shaki menyebar ke seluruh dunia dan bahkan perekonomian dunia sempat terhenti selama beberapa minggu. Ochoku sangat bersemangat saat membaca berita itu. Gloriosa menangis penuh kesedihan dan keputusasaan. Roger menghancurkan surat kabar itu dan Rayleigh sangat khawatir tentang Shaki. Roger berkata, "Rocks, si jancok itu. Bagaimana ini bisa terjadi di bawah pengawasannya? Aku akan membunuhnya." "Shaki!" teriak Rayleigh sambil menangis. 1 tahun kemudian, tepatnya 38 tahun yang lalu, Garling kembali ke God Valley. Wanita berambut merah, wajahnya tidak diperlihatkan sepanjang chapter ini, memperkenalkan Shang dan Shamrock kepadanya. Garling terkejut ketika melihat mereka ternyata kembar dan berkata mereka sangat lucu. Wanita berambut merah itu meminta Garling untuk tinggal bersamanya di pulau, tapi dia menolak karena God Valley akan segera menghilang. Lalu Garling menghunuskan pedangnya dan menusuk wanita itu. Pada saat yang sama, kita bisa melihat banyak kapal perang marinir tiba di pulau God Valley. Ketika wanita berambut merah itu jatuh ke tanah dalam keadaan terluka parah, Garling berkata bahwa seorang istri yang pantas untuk statusnya sudah ditentukan. Faktanya, Garling telah memesan agar wanita itu ditangkap dan dia akan menjadi istrinya jika Garling memenangkan turnamen. Beberapa dari penduduk pulau God Valley mencoba meninggalkan pulau karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi marinir menghentikan mereka. Salah satu prajurit marinir itu adalah Monkey D. Dragon yang masih sangat muda. Di kotak perkenalannya tertulis, pemimpin masa depan pasukan revolusioner dan ayah Luffy. Dragon tidak ingin membunuh penduduk di sana, jadi dia menggunakan peluru bius ke beberapa orang yang mencoba menyerangnya. Dragon bertanya apa tujuan misi itu, tetapi atasannya malah mendorongnya hingga dia terjatuh. Jin kemudian beralih ke kapal budak milik marinir yang sedang menuju God Valley. Kita melihat Ginny membocorkan informasi tentang hadiah turnamen ke dunia luar. Ivankov sangat marah pada para budak lainnya karena mereka kehilangan semangat juang. Kuma berada di bagian lain kapal, tapi dia mendengar semuanya dan tersenyum saat mengetahui kegigihan para budak yang lain. Shin kemudian beralih ke fasilitas Departemen Informasi Cyberpol di sebuah pulau yang tidak diketahui. Terlihat Morgan muda, Presiden World Economy Newspaper pada waktu itu, tiba sambil mengatakan bahwa dia memiliki informasi luar biasa. Morgan mengenakan pakaian yang sama seperti sekarang, hanya saja saat itu dia memakai baret di kepala burungnya. Morgan ingin Cyberpol memberinya uang sogokan agar dia tidak mempublikasikan informasi tersebut. Agen-agen Cyberpol mengancam akan menghapusnya dari dunia ini, tetapi Morgan menantang para agen Cyberpol untuk mencobanya jika memang mereka cukup berani untuk melakukannya. Bagaimanapun, rencana Morgan sebenarnya adalah membocorkan informasi itu ke Hachinosu. Shin kemudian berpindah. Para bajak laut di pulau Hachinosu mengetahui bahwa Shaki dijadikan hadiah turnamen di God Valley, jadi mereka berangkat untuk menyelamatkannya. Lin tertarik pada hadiah lainnya. Dia menginginkan buah iblis yang bagus dan akan dia berikan untuk anak-anaknya.
Lilin berkata pada Kaido bahwa mungkin dia juga bisa mendapatkan kekuatan buah iblis yang menarik. Lalu kita melihat Rox, Roger, dan Garp bergerak menuju ke God Valley. Dalam perjalanan ke God Valley, Rox dihadang oleh kapal Harald yang dikirim pemerintah dunia. Ada kapal pemerintah dunia di dekatnya untuk memastikan Harald mengikuti perintah. Rox lalu mengajaknya minum dan berbicara empat mata. Harald pun menyetujuinya. Rox berkata, "Harald, ada bagian tersembunyi dari namaku. Nama asliku adalah Devi Disebek." "Jadi Rox, bukan nama aslimu?" tanya Harald. Rox menjawab, "Kemungkinan besar klanku adalah sesuatu yang sudah lama coba dimusnahkan sepenuhnya oleh pemerintah dunia. Dengan bajak laut legendaris Devi D. Jones sebagai leluhur kami, klan ini masih bertahan hidup meski hanya sedikit dan mereka hidup di dunia bawah. Aku tidak tahu hal ini baik atau buruk, tapi sekarang aku punya anak. Untuk melindungi istri dan anakku dari bahaya apapun, aku memutuskan mengirim mereka berdua ke kampung halamanku dengan pesan, percayalah pada klan Devi." Harald berkata, "Aku mengerti, jadi kerabatmu dan keluargamu sekarang semuanya ada di tanah kelahiranmu." "Benar, dan tempat itu adalah God Valley," ucap Rox. Rox berkata kepada krunya alasan dia menuju God Valley untuk menyelamatkan Shaki, tetapi sebenarnya dia pergi untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Harald menolak untuk bergabung dengan Rox dan berpura-pura bertarung. Dalam pertarungan itu Harald mengalah dan sengaja membiarkan Rox pergi. Chapter berakhir dengan halaman ganda yang epik di hari insiden God Valley. Setelah memperkenalkan beberapa hadiah seperti buah iblis langka yang pernah kita lihat di flashback Kuma, pembawa acara menghadirkan Shaki ke panggung sebagai hadiah terbesar turnamen. Shaki mengenakan kostum kuja dan terlihat bersih serta sehat karena dirawat sejak ditangkap. Pembawa acara menjelaskan siapa itu Sakuyaku, mantan permaisuri Pulau Wanita, dan mengatakan bahwa sang pemenang boleh memutuskan apakah menjadikannya istri atau budaknya. Para Tenryubito yang hadir sangat bersemangat. Kita melihat Garling, Somers muda, dan Gunko yang saat itu berambut panjang di antara para kesatria suci yang lain. Gadis dengan baret dan senapan dari keluarga Manmeyer yang pernah muncul di flashback Kuma berdiri di samping Gunko. Salah satu bangsat Tenryubito itu berkata, "Luar biasa, betapa cantiknya, ya Somers. Pastikan dapatkan dia untuk keluarga Shepard." Somers berkata, "Jangan konyol, kalau aku menang, dia akan jadi budak pribadiku." Garling berkata, "Dia akan jadi istriku, jadi bahkan dalam mimpimu, jangan berani mendekatinya, Somers." Gadis dari keluarga Manmeyer berkata, "Gunko, sekarang dengan adanya kau, kita mungkin bisa dapat piala di perang antar klan kali ini." Scene beralih ke Dragon. Dia menemukan wanita berambut merah terluka parah di dalam rumah setelah dia mengikuti jejak darah. Wanita itu berkata, "Tolong bawa anak-anakku pergi dari pulau ini. Jangan biarkan dia mengambil mereka." Kita juga melihat Teach kecil dan ibunya. Wajahnya tidak diperlihatkan, diborgol di dalam kandang. Ibu Teach berkata, "Kemari Teach, semuanya akan baik-baik saja. Kau harus bertahan hidup bagaimanapun caranya." Chapter berakhir dengan pengumuman besar terakhir kepada semua Tenryubito dari pembawa acara. Pembawa acara berkata, "Dan sekarang, kalian tak bisa menyebut diri kalian bangsawan dunia jika belum pernah mendengar tentang mereka. Selain seekor kelinci dari klan Buccaneer, kami punya kelinci super langka lainnya untuk turnamen ini. Akhirnya ditemukan lagi setelah 800 tahun. Klan Devi." Chapter yang amat sangat membagongkan. Satu persatu rahasia di dunia One Piece mulai terbongkar. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana insiden God Valley bisa terjadi. Dan ini benar-benar sangat di luar ekspektasi. Oda memang sangat gacor dalam hal menggocek para pembacanya. Jadi 40 tahun yang lalu ketika Garling datang ke God Valley, hal mengejutkan yang dia temukan di sana, sesuatu yang bahkan membuat Im Sama
bisa merasa sangat senang. Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Teach yang mewarisi marga Devi. Klan D paling ditakuti oleh pemerintah dunia, bahkan eksistensi mereka harus dihapus seluruhnya dari dunia ini. Hal ini terjadi karena ketakutan pemerintah dunia atas bajak laut yang pernah berlayar di 800 tahun yang lalu. Dia adalah Devi D. Jones. Kenapa seluruh klan Devi harus dimusnahkan? Itu berarti dahulu Devi D. Jones benar-benar sangat berbahaya. Apakah Devi Jones adalah Joy Boy? Mengingat Joy Boy adalah bajak laut pertama di dunia. Menarik, namun misteri ini akan dibahas lebih detail dalam video berikutnya, karena ada yang lebih menarik lagi dari hal ini. Apa itu? Yap, chapter 1159 ini berjudul Pulau Takdir. Menariknya adalah pada One Piece chapter 1152, Gaban mengatakan jika Shanks adalah Child of Destiny atau anak yang ditakdirkan. Pada chapter kali ini terungkap jika Shanks berasal dari Pulau God Valley, tempat yang juga menjadi kampung halaman dari Devi di Sebek. Alasan kenapa God Valley tidak mau berafiliasi dengan pemerintah dunia? Yap, sudah jelas. Karena tempat itu adalah tempat bernaung dari klan Devi. Sebek mengatakan jika kerabat dan keluarganya ada di Pulau God Valley, dia memindahkan istri dan anaknya ke pulau tersebut, sembari membawa pesan jika mereka harus percaya pada klan Devi. Itu artinya ada klan Devi lain. Bagaimana jika Shanks ternyata juga memiliki marga Devi dari garis ibunya? Hal ini akan menjadi plot twist yang sangat gila. Seperti apa yang dikatakan oleh Gaban, Shanks adalah anak yang ditakdirkan. Dia adalah Devi di Shanks. Pada akhir One Piece chapter 1159, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.